Oke, selamat malam Bapak Ibu. Terima kasih telah bergabung di berbincang-bincang asik bersama dengan si Magic. Nah, kali ini kita akan ketemu dengan Miss Mukni, Bustari. Halo Miss, apa kabar nih? Halo, Mister Uncak, baik. Oke. Nah, jadi topik kita kali ini kita akan berbicara tentang kira-kira bagaimana sih caranya untuk melatih kemampuan anak dalam inquiry gitu. Karena memang kita tahu bahwa kemampuan inquiry ini sangat penting untuk diasah di dalam dunia pendidikan khususnya anak-anak. Mulai dari sejak dini malah. Tetapi Miss Mukni adalah salah satu guru yang ada di Batam, di tempat saya bekerja tentunya. Di Montesiana ya Miss ya, guru SD. Nah jadi Bapak Ibu kali ini kita akan belajar dari Miss Mukni dan tidak perlu khawatir Miss Mukni ini sudah punya pengalaman yang sangat bejibun terkait melatih anak dalam inquiry. Kira-kira gimana Miss Mukni sudah siap untuk berbagi hari Wah, ini? saya tidak siap. Oke, baik. Karena tidak siap makanya harus siap nggak siap harus siap ya Miss ya. Oke, baik. Terima Oke, kasih, Mister oke Uncak. sip. Saya Silakan sangat Miss. nervous sekali di sini. Pertama, salam kenal dulu dan terima kasih banyak kepada semua Bapak Ibu guru yang sudah meluangkan waktunya istirahat malamnya menyambut Senin besok hari, tapi masih bela-belain join di Magic. Luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke, rasanya bakalan nggak afdol kalau Mukni nggak kenalan dulu. Tapi sebenarnya Mukni pengen sekali lihat wajah Bapak Ibu sekalian. Kalau misalnya bisa on cam, alangkah baiknya bisa dihidupkan kameranya. Tapi kalau misalnya tidak memungkinkan juga nggak apa-apa. Oke, jadi kita tampilkan dulu slide-nya. Terima kasih Lausya yang sudah open cam. Desktop berarti ya. Ternyata Miss Oke, Ernita juga ada share. di sini rekan kerja kita. Oh, Miss Ernita. Jadi kok namanya familiar ya? Ternyata itu Miss Ernita. Oke. Baiklah, saya seperti dilihat oleh para senior. Luar biasa. Jadi sebelum Mukni memulai sharing tentang inquiry learning, sebenarnya ilmunya dan pengalamannya itu juga masih sedikit dan jam terbangnya juga belum terlalu banyak. Hal-hal yang Mukni sampaikan adalah berdasarkan pengalaman yang ada selama ini. Oke, bismillah kita mulai ya, Mister Uncak. Uh. Oke, siap. Oke, next slide. Ini caranya gimana ya? Oke, next. Oke, aku. Oke, nah jadi kenalan dulu. Nama saya Mufni Bustari, primary teacher, guru di tingkat SD. Kalau kita bilangnya di Montesiana PYP teacher, karena di sekolah kita pakai IB kurikulum. Terus dulu pernah bersekolah di Monash University Australia dan pernah juga ikut STEM workshop Wisely di Kamboja. Dan semoga sedikit bekal ilmu ini bisa nambah insight Bapak Guru sekalian. Nah, jadi pertama, menurut Mukni, bagusnya kita bahas dulu kali ya, dari pengertian atau definisi inquiry learning. Itu kalau Kun dan teman-teman di tahun 2000 dalam penelitiannya nyampaikan bahwa inquiry learning itu pembelajaran di mana siswa itu banyak mengajukan pertanyaan, mereka melakukan penyelidikan, sampai mereka membangun pemahaman baru yang nantinya di ending kegiatannya mereka bakalan mengkomunikasikannya. Oke, nah itu kalau secara teoritis ya Bapak Ibu. Nah, dan karakteristik inquiry learning itu sama seperti hal yang kita ketahui, cenderung terpusat kepada siswa, dan seperti yang kita bilang tadi, banyak kegiatan bertanya dan eksplorasinya, dan di mana selama kegiatan pembelajaran, mulai dari awal sampai akhir pada suatu unit, kita bakalan berfokus kepada proses daripada produk akhir. Nah, sebenarnya udah banyak juga teori yang membahas bahwa inquiry learning itu sangat bermanfaat. Nah, bisa meningkatkan critical thinking, problem solving,
dan mengembangkan kemampuan riset dan sebagainya. Nah, dan teori-teori ini Mukni rasa teman-teman guru juga udah tahu betapa banyaknya manfaat dari inquiry learning. Nah, sekarang karena waktu kita terbatas, kita langsung aja ke bagaimana penerapan inquiry learning itu di dalam kelas. Versi Mukni. Oke. Nah, tapi sebelum itu Bapak Ibu sekalian, kalau di sekolah kita di IB kita menggunakan yang namanya inquiry cycle. Ada tahapan-tahapan inquiry learning. Dan inquiry cycle ini itu diperkenalkan oleh Kat Murdoch. Dia itu Australian dan dia seorang primary teacher juga yang punya apa istilahnya identitas yang beragam. Nggak cuma primary teacher, writer juga, dosen juga, konsultan pendidikan juga. Dan dia sangat begitu passion tentang inquiry learning ini sampai teorinya dia dipakai di mana-mana. Nah, tahapan inquiry learning dari CAT itu di sini ada 7. Yang pertama itu yang warna merah. Di sini yang paling atas, Bapak Ibu bisa lihat, tuning in. Tuning in itu ibaratnya pembuka awal pembelajaran. Kemudian yang kedua finding out, kita mulai mencari informasi. Yang ketiga namanya sorting out, kita mulai memilah informasi yang bejibun itu kalau kita berselancar di internet pasti bakalan banyak informasi. Jadi kita harus melakukan filter di sini, sorting out information. Terus going further, kalau misalnya kita ada pertanyaan lebih lanjut yang mau dibahas, terus lanjut ke making connect, kemudian ke making chat, dan tentu ada juga yang namanya istilahnya reflecting sebagai tambahannya. Nah, kita bakalan bahas satu-satu bahan ini. Ini boleh di stop share dulu. Oke, karena tidak mau berbicara sendiri di depan layar laptop, mungkin Bapak Ibu sudah ready untuk mengetik sesuatu di chat box karena setelah ini Mukni akan menampilkan salah satu LinkedIn di dalam kelas. Oke, ready dengan keyboardnya ya Bapak Ibu, karena Miss Mukni bakalan minta Bapak Ibu untuk berpartisipasi dalam online meeting kita ini. Oke, please give me thumb up if you are ready. Mantap. Emojinya di mana? Oke, terima kasih Ibu Nova. Boleh dikasih stiker jempol. Thank you loh Syariki. Alright. Oh, oke. Oke, kalau gitu kita lanjut ke slide berikutnya ya. Oke. Miss Mukni izin diskusi Kita sedikit. Iya, iya. Ah, Ya, boleh, tentu yang saja. terkait slide yang tadi, tadi. Nah, kalau yang sebelumnya, nah yang ini, tuning in, finding out dan sebagainya, ini kan istilah yang digunakan di semua sekolah kah? Atau hanya di sekolah internasional saja? Soalnya saya pernah mengajar di sekolah nasional nih. Nah, jadi di sekolah nasional itu ketika aku coba baca sedikit tentang tuning in, aku coba relatekan, tuning in itu kalau misalnya di kurikulum nasional itu lebih kepada apersepsi. Jadi gimana caranya supaya untuk memulai pembelajaran itu harus di-engage dulu siswanya supaya punya daya tarik yang tinggi untuk memulai pembelajaran. Atau bagaimana, Miss? Ya, setuju sekali Mr. Uncok, karena inquiry learning itu kan secara umum itu tuh berdekatan sekali dengan constructive approach atau scientific approach yang dipakai di kurikulum Merdeka dan bahkan di kurikulum 2013 sudah diperkenalkan. Benar sekali kalau tuning in itu adalah tahap awal yang seperti Mr. Uncok bilang tadi untuk meningkatkan minat siswa dulu nih. Biasanya kita bakalan berikan gambar yang memunculkan pertanyaan pemantik bagi siswa. Nah, oleh karena itu, di tuning in kali ini, Mukni bakalan kasih sampel. Ini dia. Oke, nah sekarang Bapak Ibu Guru melihat sebuah gambar nih. Kita masuk ke tuning in activity.
Biasanya di tuning in activity itu biar lebih terarah, kita bakalan pakai yang namanya visual thinking routine. Visual thinking routine itu banyak banget macamnya Bapak Ibu, dan salah satu di antaranya yaitu see, think, dan wonder. See itu seperti kita kayak nanyain, apa sih yang kamu lihat di gambar ini? Apa pendapatmu tentang gambar ini? Apakah gambarnya bagus atau gimana? Terus wonder, satu pertanyaan yang muncul ketika melihat gambar ini. Nah, menampilkan sebuah gambar, terus memberikan clue pertanyaan kepada siswa seperti hal ini adalah momen pemantik untuk mereview lagi prior knowledge mereka, atau istilahnya pengetahuan yang udah ada sebelumnya di diri mereka itu apa aja. Nah, sekarang Bapak boleh chat nih di chat box. Coba dijawab visual thinking routine ini, see, think, and wonder. Oke. Boleh Bapak Ibu? Mungkin tunggu di kolom chat box ya. Oke, kita tampilin lagi gambarnya. Oke. Oke, Mukni berharap di antara 15 partisipan setidaknya ada satu yang menjawab visual thinking routine ini. Jadi biar kita bisa bahas sama-sama. Oke, ada Ibu. Ini atau Ibu atau Bapak ya? Bapak Sempinya ya. Selamat malam, Miss Mukni. Maaf mau tanya, sejak kapan model pembelajaran ini diimplementasikan di sekolah-sekolah umum, bukan di sekolah internasional? Ada. Oke, iya. Ada siswa yang sedang pusing, sepertinya pelajaran ini dipelajari sulit. Oke, baik. Terima kasih ya pertanyaannya. Pak Sulistyo Setiawan juga boleh ikutan visual thinking routine kita dengan menjawab see, think, and wonder. Oke, karena waktu terus berjalan, lah. Nah, ini Pak Uncuk udah ngasih sampel ya. Tapi sebelum Mukni jawab atau komen punyanya Pak Uncok, Mukni mau jawab dulu pertanyaan dari Pak Sulistyo Setiawan. Berdasarkan pengalaman yang Mukni dapatkan, eh, kegiatan pemantik ini sepertinya sudah ada di kurikulum Indonesia sejak lama. Karena dulu Mukni kuliah di tahun 2016 dan waktu itu kita belajar kurikulum 13. Sepertinya antara kurikulum 13 dan KTSP sudah mulai menerapkan pertanyaan pemantik seperti ini. Karena kalau untuk kurikulum KBK Mukni tidak begitu tahu, karena itu kalau nggak salah penerapannya pas kita SD ya, kalau pas Mukni usia-usia SD. Cuma kalau di dalam perjalanan ngulik tentang materi ini, sepertinya itu sudah diterapkan sejak KTSP, benih-benihnya. Terus dikembangkan lagi di kurikulum 2013 sampai di kurikulum Merdeka yang sekarang. Nah, dan beberapa bincang-bincang Mukni juga dengan beberapa waktu itu direktur sekolah dan pembicara di bidang pendidikan, mereka bilang bahwasanya kurikulum Merdeka itu ada mengarahnya, sangat mengarah ke dalam IB kurikulum, dalam pola pembelajarannya. Karena banyak kesamaan-kesamaannya, karena terinspirasi kali ya dengan kurikulum-kurikulum internasional, dan karena ini dampaknya bagus dan tidak masalah juga kalau kita adaptasi, tapi tetap kita menjunjung nilai-nilai kearifan lokal. Oke, terus di sini dari Mr. Uncok. Nah, yang saya lihat itu ada gambar siswa yang sedang pusing. Terus kalau untuk yang thing-nya, sepertinya pelajarannya sulit dipelajari. Terus pertanyaannya, mengapa semua siswa pusing? Oke. Siswa sedang memperhatikan dan berpikir kritis. Apa yang buat mereka serius? Oke. Nah, terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Jadi, inilah komentar-komentar yang kita harapkan dari siswa kita nantinya di proses tuning in. Mereka mulai kepo, mereka mulai penasaran sama gambar yang kita tampilkan, dan kemudian secara bertahap kita bakalan bikin koneksi
antara gambar ini dengan topik pembelajaran yang mau kita bahas. Oke, jadi kita mulai bikin nih koneksinya apa. Nah, disitulah tugas guru di mana kita menyaring pertanyaan-pertanyaan random siswa lalu mengarahkannya ke pertanyaan utama biar itu sesuai dengan learning goals kita, tujuan pembelajaran kita. Nah, setelah Bapak Ibu selesai dengan visual thinking routine ini, anak-anak mulai tertarik nih sama pembelajaran kita. Lalu kita lanjut ke proses berikutnya, yaitu kita sebut dengan finding out. Nah, di sini misalnya contoh gambar tuning in yang Miss Mukni kasih ke siswa, misalnya siswa kelas 5 yang lagi belajar tentang keanekaragaman hayati atau tentang pentingnya menjaga lingkungan. Itu gambar seekor paus rasa yang terdampar, mati, dan banyak di mulutnya sampah plastik. Terus gambar kedua ada orang-orang mengalami kesulitan untuk akses air bersih. Nah, dari sini itu siswa bakalan kepo nih apa yang dia lihat, apa yang dia pikirkan ketika melihat paus ini, dan pertanyaannya jadi bermacam-macam yang bakalan muncul. Karena salah satu ciri dari inquiry learning itu sendiri, kata-kata inquiry itu kan adalah bertanya, keep asking question gitu kan ya. Orang-orang yang inquire itu adalah orang-orang yang curious, yang penasaran dengan berbagai hal. Oke. Nah, kalau big question ini guru yang siapin, misalnya kenapa ya hal ini bisa terjadi, atau kita bisa nanyain apa sih pentingnya menjaga lingkungan atau keanekaragaman hayati. Jadi kita bakalan kasih pertanyaan utama yang akan menjurus ke learning goal-nya kita. Oke, lanjut ke tahap ketiga ya Bapak Ibu, yaitu sorting out. Sorting out ini semacam kita memfilter informasi. Dalam kegiatan sorting out ini kembali lagi ke tujuan pembelajaran kita. Misalnya kalau di tujuan pembelajaran kita itu salah satunya mengetahui atau memahami jenis-jenis kerusakan lingkungan di sekitar kita, maka kita bisa lebih spesifik lagi nih, bahwa kerusakan lingkungan itu nggak cuma di darat, tapi juga bisa di laut dan di udara. Nah, nanti murid-murid di kelas, mereka bisa kumpulkan sebanyaknya informasi, lalu pilih yang mana sih kerusakan lingkungan yang termasuk kategori darat, kerusakan lingkungan yang termasuk kategori laut dan udara. Dan kita bisa gunakan berbagai macam graphic organizer, yang salah satunya yang paling sering kita pakai itu bubble map atau mind map atau tree map. Sebenarnya konsepnya sama aja, yaitu kita punya satu main idea yang mau kita bahas, lalu tambahkan cabang-cabangnya. Cuma namanya aja yang beda dan tampilannya. Dan menurut Mukni, salah satu yang keren di penerapan inquiry itu kita bisa gunakan berbagai macam graphic organizer untuk setiap tahapannya sesuai dengan kebutuhan. Dan itu bisa kita kreasikan. Oke, next. Nah, ini masuk ke tahapan yang keberapa? Ayo Bapak Ibu, sekarang kita udah di tahapan yang berapa? Boleh di chat dulu di kolom chat, kita mau masuk tahapan yang keberapa? Tahapan pertama namanya tuning in atau introduction. Ya, layarnya hilang. Iya, saya sengaja hilangin Ibu Endang. Oke, tahapan yang kedua namanya finding out, mencari informasi. Tahapan ketiga tadi sorting out, kita memilah-milah informasinya. Kemudian kita masuk yang keempat, going further. Going further itu sama ibaratnya dengan analisa. Kita menggali topiknya lebih dalam lagi. Oke, kalau gitu Mukti bakalan share untuk tahapan yang keempat. Kalau misalnya kita dikasih topik tentang keanekaragaman hayati atau tentang jaga lingkungan ya Bapak Ibu, maka going further-nya itu apa sih penyebab dari kerusakan lingkungan ini, misalnya kerusakan erosi pantai, abrasi gitu, tentang masalah abrasi di pantai, karena Batam kan itu kondisinya daerah kepulauan dan banyak terjadi abrasi kalau misalnya tidak ada tumbuh-tumbuhan bakau gitu. Jadi teman-teman boleh pilih salah satu topiknya, misalnya dia pilih abrasi atau dia pilih tentang hunting atau poacher atau apa nih memburu hewan liar, atau dia pilih topiknya tentang kelangkaan air. Jadi
teman-teman di kelas bisa pilih topiknya itu tentang apa, lalu mereka bakalan go deeper dengan topik itu. Mereka bakalan menganalisa, mencari lagi informasi, apa ya penyebabnya, terus apa ya dampaknya, apakah semua kerusakan lingkungan ini berdampak positif atau negatif gitu. Jadi mereka bakalan tumbuh critical thinking-nya di sini. Karena sesuai dengan yang Mukni dapatkan, critical thinking itu adalah cara berpikir ketika kita menemukan suatu statement, kita tuh bakal ngelihat statement tersebut dari berbagai sisi. Kita bakalan judge dari sisi positif dan negatifnya. Kita bakalan Kita bakalan lihat penjelasannya dari sudut pandang kita atau sudut pandang orang lain maupun sudut pandang komunitas yang lebih luas gitu. Jadi ini salah satu konsep going further activity yang bisa kita terapkan di inquiry cycle. Oke, nah untuk causes dan effect ini kita bisa gunakan tabel, misalnya tabel sebelah kiri causes untuk alasan-alasan, yang sebelah kanan untuk effect, atau kita bisa gunakan graphic organizer yang fishbone seperti ini. Oke, boleh lanjut ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya kita sudah berada di tahap yang kelima, making conclusion. Making conclusion ini ibaratnya apa aja sih yang udah teman-teman atau murid-murid kita dapatkan selama empat tahapan tadi, dan di sini juga perannya guru untuk memberikan clarification, memberikan klarifikasi terhadap konsep-konsep yang harus mereka pahami. Karena informasi yang mereka dapatkan itu kan random banget ya Bapak Ibu, karena bisa dicari di Google misalnya, atau di mana aja. Jadi di sini peran kita sebagai guru biar bisa ngasih informasi yang lebih valid gitu. Oke, next. Nah, tahap selanjutnya dari inquiry itu adalah taking action. Taking action itu pun juga beragam Bapak Ibu. Yang namanya taking action ini ibaratnya itu ada sesuatu hal yang kita lakukan buat lingkungan sekitar. Yang efeknya itu bisa dirasakan setidaknya untuk lingkungan keluarga kita, sekolah kita, atau komunitas masyarakat yang lebih luas. Tapi biasanya taking action versi anak SD ini, kalau yang mungkin lihat, kebanyakan kita bikin campaign, terus campaignnya itu di sekolah aja, gitu, karena sesuai dengan kemampuan mereka juga. Oke, nah karena di sini seperti yang Bapak Ibu lihat ada link TikTok, jadi kita coba nonton salah satu kegiatan taking action yang ada di sekolah. Oke, kita mulai dari ini dulu deh. Bisa diklik nggak ya? Let me try. Oke, oh yang ini kita klik linknya aja kalau gitu. Mohon maaf ya Bapak Ibu, loading ternyata. Oke. Oh gelap ya, nggak kelihatan apa-apa. Masih loading kayaknya, Miss. Oke. Sepertinya tidak bekerja dengan baik. Kalau gitu Mukti bakalan share linknya di chat box. Barangkali Bapak Ibu sekalian bisa langsung nonton di sana. Oke, ini namanya inquiry board Bapak Ibu sekalian, di mana kita semua topik-topik yang mau kita pelajari itu kita tampilkan di UI board ini. Mulai dari tujuan pembelajaran kita, terus central idea kita itu apa, dan koneksinya dengan sustainable itu apa aja. Dan kemudian kalau kita lanjut ke tahap tuning in, seperti yang Bapak Ibu lihat di sini, ada gambar bubble map atau mind map. Terus kita juga ada di sini comparing contrast menggunakan diagram Venn. Ketika kita lanjut ke finding out, itu bisa pakai diagram fishbone tadi atau pakai T-chart
compare and contrast atau cause and effect. Nah, terus kalau kita lanjut lagi, untuk going further-nya ini ya, cause and effect yang Mukni bilang. Terus untuk making conclusion, setelah kita discuss sama anak-anak, apa aja sih poin-poin penting dari pelajaran ini, kita taking action-nya dengan bikin campaign, poster untuk menjaga lingkungan. Nah, lebih kurang seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, terus satu hal lagi yang Mukni peroleh selama pengalaman di IB ini, karena kita menggunakan transdisciplinary team, jadi inquiry learning itu bisa juga kita kolaborasikan dengan mata pelajaran lainnya. Contohnya mata pelajaran bahasa Inggris. Ini adalah salah satu contoh di mana kita waktu itu punya kegiatan role play yang topiknya itu membahas gimana caranya kita nyelamatin hewan-hewan yang langka. Oke, itu dia. Videonya singkat ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, dan satu hal lagi, misalnya kalau Bapak Ibu pengen dapat cerita yang lebih banyak, jadi Mukni waktu itu pernah bikin artikel tentang topik power of persuasion. Di sini juga ceritain gimana inquiry cycle-nya dari awal sampai akhir. Jadi inquiry learning itu bisa banget kita terapin untuk berbagai topik, baik itu topiknya sosial maupun topik yang bernuansa sains. Gitu, Bapak Ibu sekalian. Nah, dan yang satu hal lagi yang nggak kalah penting itu dalam inquiry learning adalah refleksi. Nah, sekarang giliran Bapak Ibu nih, berdasarkan pemaparan Mukni tadi, menurut Bapak Ibu, coba tulis satu hal yang paling Bapak Ibu sukai, terus satu hal yang kayaknya Mukni harus improve nih dalam presentasi. Nah, jadi reflection yang kayak gini adalah salah satu tahapan inquiry cycle. Gitu. Oke, terima kasih banyak sudah mendengarkan. Sepertinya sudah pukul 8. Oke. Coba boleh Bapak Ibu untuk menulis refleksi satu hal yang disuka dan satu hal yang harus diimprove mungkin. Oke, tidak ada berarti Pak Uncok. Kalau gitu Mukli kembalikan ke Mr. Uncok. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih banyak juga udah. Oke. Oke, dari Pak Sulistyo Setiawan. Dari tahapan tadi, menurut saya yang sangat penting adalah tahap bertanya. Iya, benar sekali Pak Sulistyo Setiawan. Dan biasanya untuk mempertajam skill bertanya siswa ini, kita bisa pakai yang namanya question matrix. Jadi pertanyaannya itu lebih beragam. Nanti Bapak juga bisa misalnya Google, klik kata kunci question matrix, maka itu bakalan dikasih tabel yang menggayat kita cara membuat sebuah pertanyaan. Oke, thank you so much Pak Musa. I like it simple to the point, sound of the voice. Oh iya Pak, karena saya lagi suaranya tenggorokan Pak. But thank you so much for coming. It's really such an honor. Oke. Oke, thank you Miss Mukni. Miss Mukni, aku coba jawab dulu pertanyaan Pak ini ya. Aku menambahin deng, bukan menjawab. Menambahin pertanyaan Pak Sulis yang di awal tadi. Kan pertanyaan Ya Pak boleh Pak, Sulis silakan. itu saya mengerti arah pertanyaan Pak Sulis sebenarnya bukan sedang mempertanyakan kapan Indonesia menerapkan atau mengimplementasikan inquiry ini karena beliau itu sudah expert di dunia pendidikan. Tetapi saya yakin dari Pak Sulis sebenarnya untuk supaya kita menyadari bahwa kurikulum atau pendidikan di Indonesia itu enggak kalah menarik kok, kira-kira begitu.
Nah, jadi Bapak Ibu kalau misalnya kita melihat bahwa kurikulum Indonesia sejak tahun 2000-an sebenarnya pendidikan di Indonesia itu sudah dilatih atau diarahkan untuk inquiry based learning, di mana dimulai dari bagaimana anak-anak itu didorong untuk aktif dalam pembelajaran gitu. Nah, jadi itu mulai dari KBK tahun 2004 gitu. Nah, terus kalau Oke. berbicara tentang KTSP, nah ini juga sudah mengadopsi yang berbasis inquiry juga, di mana pendekatannya itu sudah lebih dalam, bahkan juga bagaimana anak-anak itu menjadi diusahain supaya, student center gitu. Jadi siswa itu yang menjadi pusatnya. Dan di kurikulum 2013 dikembangkan lagi, diasah lagi, pokoknya yang pada intinya adalah mulai dari KBK sampai dengan sekarang ini, kita sudah mulai Mm, fokus kira-kira bagaimana untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis anak dan mm, juga kemampuan analitis anak gitu. Nah, mm, jadi mm, inquiry ini sebenarnya sudah lama ada di Indonesia, hanya saja tidak semua para pendidik familiar dengan hal itu sehingga ya yang diinikan adalah menjadi CBSA, catat buku sampai habis, padahal bukan itu makna yang sebenarnya kan gitu. Itu Miss Mukni tambahan dari saya. Iya, menarik sekali Pak Mhm. Uncak. Dan satu hal yang menarik itu berarti ketika siswa kita banyak bertanya, malah itu adalah hal yang bagus. Dan kita sebagai guru harus siap-siap dengan bombardir pertanyaan dari para siswa. Dan itu juga yang bakalan bikin seru buat kita sebagai guru buat makin belajar juga. Dan satu hal Pak Unco, justru kalau yang Mukni rasain ya kalau di kelas mereka itu kayak lebih leluasa bertanya justru pas kita kondisinya itu kayak lagi santai atau bukan yang begitu kaku gitu loh suasananya. Justru bakalan banyak pertanyaan yang muncul. Apalagi Betul. saya kan sekarang lagi ngajar masalah sistem pencernaan. Teacher, kalau kita makan terus sambil ngobrol, nasinya masuk ke elang nggak? Masuk ke paru-paru nggak? Terus gimana cara mengobatinya? Jadi pertanyaan mereka itu out of the box jadinya kalau situasinya santai dan menurut saya ini adalah hal-hal yang bagus untuk kita kembangkan di antara murid-murid kita. Jadi sebenarnya uh, kepo itu adalah hal yang bagus asalkan keponya itu terarah kali ya, Kepo bukan yang kepoin masalah positif. hidup orang. Iya, betul betul. Dan kayaknya benih-benih kepo ini sebenarnya Indonesia udah punya, cuma perlu diarahkan aja ke hal-hal yang lebih positif lagi. Nah, sebenarnya yang menjadi tantangannya adalah ketika anak banyak nanya, guru merasa kewalahan dan akhirnya gurunya membentak atau marah kepada anaknya, itu yang membuat mental anak akhirnya tidak mau lagi untuk bertanya gitu. Nah, jadi apa yang kita Hmm, lakukan sebenarnya kepada hmm, anak-anak itu sangat hmm, mempengaruhi bagaimana pembelajaran kita ke depannya, kira-kira begitu hmm. yang Iya. saya temukan. Mm-mm. Yes. Oh ya, ada Ibu Endang nih yang kasih komen benar kalau murid nggak ada bertanya rasanya seperti sendirian di dalam kelas. Iya, benar sekali karena kita ngajar itu butuh interaksi dua arah ya, Ibu Endang. Dan menurut Mukni, karena beberapa anak ada yang pemalu kali ya dalam bertanya, makanya Mukni senang sekali kalau sekolah provide a sticky note sebanyak-banyaknya untuk kita. Jadi kita bisa kasih itu ke anak-anak buat mereka yang pemalu untuk di sana. Dan ini adalah salah satu cara yang solutif biar kita bisa mendapatkan pertanyaan dari siswa. Nah, terus nanti kita pilih secara acak nih ya. Dan mereka yang biasanya namanya kita bacain pertanyaannya, mereka jadi kayak ada rasa lebih percaya diri, merasa punya value terhadap pertanyaannya gitu. Jadi ada solusinya kok Bu Endang bagi murid yang misalnya nggak bertanya, kita coba ajak dia nulis pertanyaan di sticky note. Nah, salah satu platform atau tools yang biasanya Mukni pakai untuk siswa itu adalah Padlet. Nah, jadi Bapak Ibu bisa lihat tampilannya kayak gini. Oke, tunggu sebentar di finding out. Hmm, Oke, ini kalau nggak salah double klik. Nah, jadi Padlet karena anak-anak kita
sangat digital native dan sukanya itu versi-versi digital. Jadi si Think Wonder yang barusan itu kita juga bisa bikin dalam bentuk versi digital. Jadi nanti Bapak Ibu bisa login gratis di padlet.com ini, terus ambil template-nya yang visual thinking routine, atau misalnya kalau nggak ada template ini, Bapak Ibu bisa modif sendiri, lalu tulis di sini C-nya apa yang kamu lihat, think-nya apa yang kamu pikirkan, dan wonder-nya apa pertanyaan kamu. Dan salah satu contoh Padlet ini tuh benar-benar sangat bermanfaat menurut Mukni karena interaktif gitu. Selain siswa bisa menyampaikan pemikirannya, ide mereka, mereka juga bisa tambahin stiker atau hal-hal lainnya di sini. Nah, ini contoh beberapa exit ticket maupun kegiatan-kegiatan yang pernah Mukni yang menggunakan lab gitu. Contohnya pas di role play sebelumnya itu, tolong dong ditulis reviewnya dengan menggunakan formula plus minus improve terhadap acting teman-temannya atau script yang telah mereka buat gitu. Jadi ini adalah salah satu tools yang bisa kita pakai buat support visual thinking routine ataupun reflektif di akhir pembelajaran gitu. Oke. Terus kita bahas apa lagi ya tadi? Aku bisa Oke. loncat ke sana. Miss, Oke. aku Wah, iklan sebentar, Miss. Iklan sebentar. boleh. Ini Silakan. menarik nih, ada 23 peserta. Bapak Ibu, terima kasih untuk bergabung di pelatihan si Magic, bukan pelatihan bincang-bincang asik bersama dengan si Magic. Nah, jadi Bapak Ibu, si Magic juga mengembangkan untuk riset untuk program-program si Magic selanjutnya. Jadi Bapak Ibu minta tolong untuk diisi Google Form yang saya sudah kirimkan linknya di chat box supaya bisa untuk pengembangan si Magic ke depannya. Dan ini adalah interestnya bagaimana kami nanti bisa membantu Bapak Ibu dalam pembuatan modul. Jadi ini risetnya itu berhubungan dengan pembuatan modul juga gitu. Jadi mohon partisipasi dari Bapak Ibu untuk mengisi link yang sudah saya kirimkan. Terima kasih. Oke, lanjut Miss. Luar biasa. Oke, modulnya pasti bermanfaat insya Allah. Iya, betul. Oke, ada pertanyaan dari Lausya Riki. Miss izin bertanya. Untuk penerapan inquiry cycle bagusnya diterapkan satu pertemuan lalu diulangi di pertemuan berikutnya atau lebih efektif per tema. Kan kadang guru bidang studi waktu mengajarnya lebih terbatas dibanding homeroom teacher. Wah, gimana ya? Karena status saya sebagai homeroom teacher, tapi karena waktu kayaknya Laushe, ini berdasarkan pendapat pribadi saya aja. Nanti saya tanya lagi ke yang lebih expert, misalnya di sekolah sama koordinator ataupun prinsipal yang saya punya di sekolah. Eh, Mungkin barangkali kita bisa terapkan per tema. Jadi misalnya pertemuan satu itu fokus ke tuning in dulu, berarti misalnya kita punya dua sesi, berarti tuning in sama finding out jadiin satu, pertemuan berikut kita sama furthermore sama making connection. Lalu pertemuan ketiga itu udah jadi making conclusion atau presentationnya. Gitu sih menurut saya, Lausya dikondisikan aja sesuai waktu yang kita punya. Kayaknya bisa fleksibel deh, Mr. Uncok. Gimana menurut Mr. Uncok? Oke, Miss boleh ke tampilkan layar yang itu tadi nggak, yang inquiry cycle-nya? Oke. Boleh ditampilin inquiry cycle-nya lagi nggak, Miss? Supaya kita diskusi dari Iya, situ. udah. Udah Oh, bisa lihat belum? belum. Oke. Stop share. Um, share. Oke. Sembari Miss Mukni Oke, udah untuk bisa? share screen, belum Miss. Sebelum Miss Mukni untuk share screen, nah Bapak Ibu yang terkait AB cycle ini, inquiry cycle ini, kan itu tadi ada tuning in, finding out dan sebagainya. Nah jadi itu bukan suatu hal yang sangat baku yang harus dilakukan dalam satu pertemuan gitu. Karena kalau sempat, ini kan harapannya kita untuk melatih anak-anak untuk bisa melatih mereka untuk berinquiry gitu.
Coba kebayang nggak kalau misalnya mulai dari awal sampai akhir begitu terus, tiap pertemuan begitu, tiap pertemuan begitu. Pasti anak-anak pasti merasa langsung, "Ya itu lagi itu lagi, ya itu lagi," gitu. Nah jadi ini untuk tahapan inquiry learning ini, kita bisa saja untuk memulai dari turning in gitu. Bisa saja memulai sampai ini, hanya 2 ini langsung refleksi, itu boleh. Atau turning in, finding out, sorting out, refleksi boleh. Atau langsung mulai dari sorting out ke going future, refleksi boleh gitu. Nah jadi ini adalah bukan hal yang sangat yang baku yang harus diikuti dalam satu pertemuan. Tetapi yang pastinya teman-teman atau bapak ibu guru yang sebagai pendidik boleh untuk menyesuaikan kira-kira kalau saya mau mengajarkan ini apa yang bisa saya lakukan supaya anak saya ini bisa untuk critical thinking-nya terbangun kira-kira begitu. Jadi fokusnya bagaimana membangun critical thinking anak dengan melalui ini gitu. Apakah hanya tuning in dan juga langsung sorting out? Ya nggak masalah juga gitu. Tetapi ini bukan satu hal yang baku yang harus mulai dari sini putar terus sampai ke refleksi, enggak juga gitu. Nah jadi harapannya ya memang di dalam pembelajaran itu ada hal yang didapat anak, kira-kira begitu. Itu tambahan dari saya Miss Mukni. Oh, sorry. Baik, makasih banyak Mister Uncok. Tadi saya coba ngulik apakah presentasinya bisa dilihat. Ini sekarang sudah Oke, iya saya berarti saya dapat insight baru nih. Ternyata bisa fleksibel ya, Mister Uncok, betul, sesuai dengan kebutuhan berarti ya. betul. Oke, semoga menjawab pertanyaannya Mister Ricky. Saya juga jadi penasaran nih, apakah harus diterapkan ke enam-enamnya atau boleh lompat-lompat aja. Nanti kita belajar bersama ya, Bapak Ibu guru sekalian. Oke, kita cari tahu lagi tentang about inquiry learning ini. Nah, selanjutnya apa lagi ya, Mister Uncok? Mungkin Bapak Ibu ada lagi yang mau dipertanyakan? Oke, mungkin belum ada. Nah, satu lagi Miss Mukni, tadi Eh, kan ada tuh yang berbicara tentang mm, partisipasi anak, terus anak-anak diminta untuk mm, bertanya gitu ya. Jadi baru mm, minggu lalu malah aku coba begini, memberikan anak kesempatan untuk membuat pertanyaan. Jadi aku sudah arahin. Jadi mereka itu mm, membuat pertanyaan 3 untuk, routine question sama problem solving question. mm, Yang pastinya satu itu 3 itu pertanyaan yang bisa mereka menyelesaikan soal hanya menggunakan rumus. Terus satu pertanyaan lagi, mm. literasi question di mana pertanyaannya itu harus berupa cerita dan juga relate dengan, eksponen yang mereka pelajari gitu. Nah yang menariknya ketika mereka bersemangat tuh untuk membuat pertanyaan-pertanyaan, pertemuan berikutnya, aku tunjukkan tuh pertanyaan yang dari mereka itu dan itu yang kami bahas di kelas, ternyata itu juga membuat mereka itu sangat excited. Artinya begini, kalau di dalam Mhm, iya. pembelajaran mereka itu akan semakin bersemangat ketika mereka semakin banyak dilibatkan, gitu. Bahkan Iya, ketika di dalam benar-benar. Ada project sense juga belongingnya gitu betul. ya, Mister Ucap. Mm-mm. Betul, jadi ketika muncul pertanyaan, itu pertanyaan kami itu pertanyaan kami," gitu. Jadi mereka bersemangat ketika Hmm. disuruh untuk menjawab, mereka berlomba untuk menjawab, bahkan, anak yang membuatin, "Pak, saya menjawab," gitu, dari kelompok mereka tuh gitu. "Janganlah kalian kan sudah mengerjakan pertanyaannya yang dari yang lain," gitu. Akhirnya itu mereka merasa bahwa mereka itu berharga di dalam kelas itu, karena mereka itu dilibatkan di dalam proses pembelajaran. Bahkan dalam perancangan itu juga ternyata itu sangat penting. Itu yang saya temukan minggu lalu, bersama dengan anak-anak saya gitu. Nah, yes. Menarik, menarik, menarik sekali, Mister Ucap. Jadi benar-benar ini tuh dari saya dan untuk saya gitu ya, Mister Ucap. Betul. Kayak sistem demokrasi jadinya ya, dari saya dan untuk saya. Jadi ada sense belonging ketika mereka belajar itu. Jadi
mereka bukan cuma sekedar menerima aja, tapi mereka balik lagi membangun pengetahuan itu sendiri. Oke. Oh, suddenly offline. Ini kenapa ya? Saya cek koneksi dulu, Mister Uncok. Iya, iya, iya. Ini ada tuh kalimat yang dari Pak Sulis, kalau masyarakat kita saat ini sebagian besar hasil dari pendidikan yang Kita juga mengembangkan bisa, kemampuan bertanya, maka banyak oke. kejadian yang menyimpang terutama di bidang politik pasti di demo. Oke, Oke. karena saya tidak bergulit di dunia politik, saya nggak tahu kira-kira apa dampaknya kalau masyarakat banyak bertanya, Pak. Tetapi untuk saat ini Hmm. sudah banyak ruang kok di media sosial juga bagaimana untuk bertanya, bagaimana untuk menyampaikan, aspirasi rakyat dan juga yang pastinya harus dengan cara yang benar karena ada undang-undang IITE-nya yang dikit-dikit ini itu tapi yang pastinya memang ketika bertanya di dunia politik juga itu pasti akan membuat suatu gebrakan yang mana pendidikan itu atau, politik itu nggak bisa macam-macam lagi. Mungkin kita harus banyak bertanya Pak Hmm. Sulis, melalui media sosial tentunya. Oke, tapi ya saya juga tidak begitu. Ini kesalahan kita kali ya, karena kita Iya. nggak begitu tahu tentang dunia perpolitikan. Padahal sebenarnya pendidikan itu secara makro kan pasti dipengaruhi oleh sistem perpolitikan di sebuah negara. Makanya pendidikan yang kita miliki sekarang itu ya karena sistem pemerintahan kita juga. Dan menurut saya kemampuan berpikir kritis ini bakalan banyak manfaatnya, termasuk di bidang perpolitikan nanti. Jadi artinya masyarakat kita kritis, tidak diam aja ketika ada suatu kebijakan yang merugikan mereka. Karena kita tahu bahwa misalnya kalau orang-orang cerdas pada diam, diamnya orang-orang cerdas terhadap kerusakan bukankah kezaliman gitu. Jadi menurut saya ini hal yang bagus sih, asalkan bisa disalurkan dengan cara yang santun, dengan cara yang tepat. Oke, mungkin di antara Bapak Ibu ada yang mau sharing juga nih, uh, mungkin pernah menerapkan inquiry cycle secara nggak langsung, atau bisa jadi Bapak Ibu ada yang sharing kegiatan tuning in yang menarik itu seperti apa, atau kegiatan project yang seru itu seperti apa. Mungkin juga bisa share sama kita-kita di sini. Boleh share Oke, sedikit. oke. Saya mendengar suara. Siapakah itu? Ya, saya Sulistyo. Oh iya, Oh, halo Pak Pak Sulis. Sulistyo. Halo Pak Sulis, apa kabar Pak? Puji Tuhan, Ya. alhamdulillah sehat. Oke, Ya, ini rekan kerja saya dulu. Ya Pak Sulis ya. Pak Sulis Wah. nyalakanlah kamera, saya sudah rindu dengan Bapak loh. Jadi Pak Oke, Sulistyo sekarang posisinya di mana, nah. Pak? saya di Bandung. Di Bandung. Wah, Ya, saya sempat di Bandung loh, Pak. 6 bulan tapi. oh ya, Iya, oke, senang saja. sekali bertemu Bapak. Aduh, aduh saya merasa anak kecil ketika ngomong barusan ya Allah. Aduh, mohon ini ya, Pak. Berbagi. Eh, ya, mengapa saya tadi menghubungkan itu dengan bidang politik gitu ya? Karena bagaimanapun semua tokoh yang ada sekarang ini, apakah itu tokoh politik ataupun tokoh apapun, itu kan hasil dari sebuah pendidikan ya. Mereka itu orang-orang yang sangat terdidik gitu. Nah, semua model pembelajaran itu kan kalau menurut saya bermuaranya kan pada kehidupan. Semua model pembelajaran itu akan bermuara pada kehidupan. Jadi kalau semua model pembelajaran itu tidak dibawa dalam bermuara di pendidikan, semuanya percuma itu. Gitu. Jadi ada saat-saat tertentu yang mungkin konteksnya konteks sosial masyarakat. Jadi anak-anak dibawa ke konteks sosial masyarakat. Gitu.
dalam segala bidangnya, sehingga dia tidak hanya mengkritisi sesuatu yang bersifat keilmuan, biologi, geografi, dan sebagainya, tetapi sosial politik, sosial masyarakat, dalam skop sekecil apapun. Sehingga kalau dia dikontekskan ke situ, dia akan melihat lebih luas, kalau ini konteksnya lebih luas apa. Jadi begitu. Karena antara pendidikan dengan kehidupan kan nggak bisa terpisahkan. Kalau Ki Hajar Dewantoro mengatakan pendidikan tidak bisa terpisahkan dengan kebudayaan. Kebudayaan itu hasil budidaya masyarakat. Kan begitu ya. Jadi sekali waktu anak-anak ini dibawa ke konteks real masyarakat seperti apa. Kalau biologi atau apa itu semuanya steril itu. Ya kan? Tapi tadi ada satu contoh yang bagus, misalnya saja bagaimana kampanye tentang lingkungan hidup. Itu sesuatu yang bagus, konteksnya bagus. Itu kan sosial masyarakat. Jadi supaya anak-anak juga terlatih bahwa aku sekarang berpikir kritis itu untuk apa sih? Aku ngapain sebenarnya ending game-nya gitu ya, Pak? Ya. Itu saja, terima kasih banyak. Oke, baik. Terima kasih Terima kasih Pak banyak, Pak Sulis. Sulistyo. Nah, yang disampaikan Pak Sulis ini sebenarnya hal yang sangat menarik banget ya. Karena memang dunia pendidikan sekarang juga sudah mengarah kepada bagaimana pendidikan itu bukan hanya sebatas content knowledge, tetapi bagaimana pengetahuan dari siswa itu bisa menyelesaikan sebuah masalah gitu. Makanya di dunia pendidikan untuk Indonesia sekarang pun bahkan juga seluruh dunia sudah mengarah kepada bagaimana pendidikan STEM itu bisa dimulai dari pendidikan dasar malah gitu. Jadi dikasih konteks sosial, dikasih konteks masalah yang di sekitar, dan siswa diminta untuk bagaimana untuk memikirkan solusi dari situ gitu. Jadi pemikiran kritis dari siswa itu diarahkan bagaimana anak itu bisa memikirkan sebuah masalah dan juga memberikan solusi dari masalah itu gitu. Jadi mereka prototipe juga apa yang sudah mereka buat di dalam pembelajaran. Thank you Pak Sulis. Nah, gimana Miss Mukni? Ini Terima menarik kasih banget Bapak nih. Ibu. Miss berkecimpung di dunia STEM juga nih. Jadi bisa kolaborasi kita tuh nanti membicarakan tentang STEM. Saya dari matematikanya, Miss Mukni dari sainsnya. Ini menarik kayaknya untuk diperbincangkan di bincang-bincang asik bersama dengan Semagic nih kayaknya. Wah, luar biasa Pak Ucok selalu hadir dengan ide-idenya yang cemerlang. Tapi karena kita masih ada waktu nih Pak Ucok, kita juga mau dengar dong sekali lagi insight dari teman-teman guru. Karena di sini ada banyak, ada 22 Bapak Ibu guru. Ya. Miss Mukni, Yes. saya mau usul ke Mr. Unco. Iya, apa itu? Boleh, ya. Mengapa kok hanya berhenti pada STEM bukan STEAM? Oh, iya, STEAM sebenarnya. Kita itu bergerak di STEAM bukan hanya STEM. kita tidak sedang membuang artnya Pak, tenang aja, karena di bincang-bincang asik bersama dengan Semagic 2 minggu yang lalu juga art kok yang kita bawakan Pak, tenang saja. Kita membicarakan tentang mozaik kalau 2 minggu yang lalu Pak. Karena bidang saya art. Iya, aku tahu. Wah, menarik sekali. Mohon maaf, ini yang bicara Bapak siapa? Pak Sulis. Oh, Pak Sulis. Oh, Pak Sulis guru art berarti Pak. Wah. Betul. Ya. Bukan guru art tapi dosen sebenarnya beliau. Wah, Masya Allah. Aduh, Dan saya konsultan salah pendidikan bicara. juga sebenarnya. Masya Allah. Mohon maafkan saya ya Pak, kalau banyak yang kurang dalam penyampaian. Kita sama kok, sama aja. Kita sama-sama guru. Iya. Ya, iya terima Pak. kasih. Sama-sama Pak. Bagaimana Bapak Ibu yang lain, ada yang mau menyampaikan sesuatu?
Boleh, Miss Nova Manulang. Mau curhat boleh. Boleh curhat nggak, Miss? Boleh. Boleh dong. Tapi jangan Aduh, curhat saya atas puasa sama Mama Dede. percintaan ya. Boleh. Enggak. Oke, boleh Ibu Nova. Oke, Iya, silakan Bu terima kasih. Nova. Aku tadi cukup tertarik dengan apa yang disampaikan sama Miss Mukni ya. Dengan Miss, metodenya. mikrofonnya bisa didekatin ke mulut nggak supaya bisa lebih jelas? Oh, gini ya. Ya, Dah. betul. Ya. Oke. Cukup menarik sebenarnya gitu. Aku jadinya terpikir dengan apa yang sudah kami kerjakan di rumah baca di sini gitu kan. Aku bukan guru di tempat formal, jadi aku di rumah baca. Tepatnya rumah bacanya itu ada di Desa Lahut Bosi, agak jauh dari Sumatera Utara, di sudut-sudut Sumatera Utara gitu. Iya. Kalau dari Jakarta mungkin via Silangit sekitar 2 jam lagi lah gitu. Kira-kira seperti itu gitu. Ada setujunya dengan apa yang disampaikan sama Pak Sulis tadi, tapi ada juga tidak setujunya. Kalau Pak Sulis tadi bilang bahwa apa ya, rasa ingin tahu, pertanyaan-pertanyaan itu akhirnya mati ketika mereka masuk sekolah. Kalau yang kami hadapi di sini justru itu mati ketika mereka berada di rumah gitu. Karena kebudayaan, nah ini yang saya setuju dengan apa yang dikatakan Pak Sulis, bahwa pendidikan itu juga ada kaitannya dengan budaya gitu. Budayanya di orang Batak di sekitar sini itu adalah ketika anak-anak yang kecil ataupun misalnya mereka sudah mulai ingin tahu, lalu bergabung di tengah-tengah orang dewasa, ketika ingin tahu sesuatu, bertanya sesuatu, maka mereka langsung dibilang, aduh banyak kali nanya, kamu masuk ke kamar, gitu. Jadi akhirnya yang saya dapati di sini, mulai dari saya di sini itu sejak 12 tahun yang lalu, saya selalu sulit untuk memancing bagaimana caranya supaya anak ini mau bertanya, gitu. Sulit sekali gitu. Contohnya seperti tadi ketika kami akhirnya bersama dengan anak-anak SMP berdiskusi tentang mau melakukan project gitu, sosial project di hari rumah baca kami. Lalu akhirnya kita mau nanya nih sama adik-adik, teman-teman kira-kira mau lihat situasi apa ya yang ada di sekitar kita, semacam masalah yang bisa akhirnya kita selesaikan gitu. Itu pertanyaannya. Kita munculkan ada video-video contoh-contoh gitu kan ya. Tapi yang justru akhirnya menjadi, kalau misalnya kita tanya sama mereka, kira-kira adik-adik gimana menurut pendapatnya tentang ini gitu. Wah bagus ya, hanya sekedar seperti itu aja gitu kan. Lalu akhirnya kira-kira adik-adik gimana nih memandang problemnya yang tadi gitu. Ya mereka tahu gitu mengkritisi itu, memunculkan pertanyaan. Tapi kalau untuk mengungkapkan pendapat itu sulitnya minta ampun. Sangat sulit gitu. Jadi akhirnya kadang-kadang kami berpikir sama seperti Miss yang ada tadi ibu-ibu yang bikin, ibu guru yang ngechat di grup chatnya kita yang bilang, iya ya merasa kalau misalnya di sendirian kelas itu kalau nggak ada yang sendirian gitu respon. kan. Iya, kita ngerasanya kayak gitu Benar. gitu. Ini anak-anak pada ngerti, tidak ngerti atau gimana nih gitu kan. Sehingga akhirnya Iya, kayak no respon. iya no respon sama sekali gitu. Tapi ketika misalnya mereka itu diajak untuk akhirnya digitalisasi gitu ya. Jadi mungkin mereka mulai kayak gitu gitu. Jadi itu tadi Miss, misalnya berbagai macam cara yang udah kita lakukan, pakai group discussion, pakai time token, kayak ada tiket untuk bicara yang kayak gitu. Itu udah pernah kita kerjakan, tapi tetap aja masih tetap sulit sekali untuk bertanya gitu. Jadi makanya tadi saya bilang saya ada setujunya dengan Pak Sulis, tapi ada juga tidak setujunya gitu. Karena memang saya merasa untuk di daerah kami konsep bertanya itu matinya ketika mereka berada di dalam keluarga. Itu sudah mati di situ gitu. Karena langsung disuruh masuk ke kamar. Bapak lagi bicara sama ini, yang kayak gitu sama orang gitu. dewasa, anak Iya. kecil nggak boleh ikut-ikutan. Padahal kan mungkin dia sedang bertanya sesuatu yang dia kayak macam mau ngasih tahu loh sama kita, orang dewasa ini, aku punya ini, mau punya ini gitu kan ya. Kita tidak sabar untuk mengatakan, sebentar ya nak, ibu atau bapak lagi bicara dulu dengan ibu guru atau ini, nanti kita bahas lagi. Nggak bisa kayak gitu. Udah sana dulu. Maka kalau bahasa Bataknya itu dia bilangnya, kami lagi ngobrol, kamu sana dulu, digituin gitu. Yang gitu. Jadi ya 11-12 sih gitu. Misalnya kalau tadi Mr. Uncok bilang bahwa pendidikan kita sudah jadi lebih baik, saya setuju. Tapi permasalahannya adalah di daerah sulit untuk menangkap apa yang dipikirkan oleh pusat. Sangat sulit. Contohnya misalnya seperti kami lagi tadi.
ketika kami membahas tentang proyek apa nih yang kalian lakukan di sekolah yang berhubungan dengan P5, kurikulum Merdeka Belajar, Iya, kayak gitu ya. Pancasila. Nah, yang kayak Benar-benar. gitu. Lalu mereka bilang, kami nggak pernah dilibatkan, Kak. Wow, gitu kan. Itu adalah satu hal yang kami ngerasa, wah harusnya sih mereka dilibatkan. Tapi kan kita sebagai sesama pengajar, walaupun kami adalah informal, nggak mungkin ya bilang, salah guru kalian itu, Dek. Nggak mungkin gitu kan ya. Gitu. Iya. Jadi, ya nggak tahu sih mau curhat sama siapa gitu. Misalnya kayak macam apa yang dilakukan sama Mr. Uncok ini adalah sesuatu hal yang baik dan kita coba bagikan kepada guru-guru yang ada di sini. Buktinya mereka nggak hadir gitu loh. Jadi kita kadang-kadang, aduh, ini sayang sekali gitu. Kita mau ngelakuinnya ya dari mana ya gitu. Itu sih yang pengen dilihatin. Jadi ya semoga nanti Mr. Uncok tetap semangat lah ya bikin kegiatan-kegiatan seperti ini. Jadi kami-kami yang masih sedikit yang berusaha ini bisa tetap menyala semangatnya. Jangan sampai redup. Kira-kira kayak gitu sih. Aduh, Wah, thank oke. you so much. Thank you, Makasih thank you. banyak Ibu Nova. Luar biasa sekali. Ibu Nova, disclaimer dulu, Semagic sudah berdiri dari tahun 2020 sebenarnya. Jadi ini ruang kita berikan kepada guru-guru bagaimana kita bisa saling berbagi informasi dan juga saling berbagi ilmu dan juga saling curcol gitu ya. Dan juga senang sekali kalau misalnya Bu Nova bisa juga untuk kira-kira kolaborasi apa yang bisa kita lakukan sehingga kita bisa menjangkau sampai ke pedalaman. Dan mimpi dari Semagic juga, kami mempunyai mimpi yang besar bagaimana kami bisa sampai ke daerah-daerah juga. Gitu. Nah, cuman itu butuh proses yang sangat besar. Kalau misalnya Miss Nova kepikiran, kira-kira, oh kayaknya bagus deh kalau misalnya Semagic boleh sampai ke daerah kami gitu, boleh juga. Saya asal dari Siantar, Bu Nova. Jadi ke daerah Toba sana masih tahu lah daerahnya gitu. Kalau boleh tahu rumah bacanya itu namanya apa ya, Bu Nova? Rumah Pintar Opu Anggia, Yayasan Sorry? Muhammad Setarang. Aku chat aja, aku chat. Oh, oke. Oke. Nah, terus dapat informasi dari ini tadi yang tentang Semagic ini dari mana, Bu Nova? Kita pernah satu kelas di konseling kan Oh, sama I Mr. Uncok. see. Ya, Oh, I see. I got it. Oh, boleh. Nah, ini nih yang terkait yang tadi yang Bu Nova sampaikan, ini ada juga yang hubungannya dengan psikologi juga. Karena memang itu akhirnya menjadi interest saya, makanya saya mengambil kuliah psikologi lagi, Bu Nova. Gitu. Jadi ada parentingnya, ada yang pokoknya banyak banget gitu. Oke, kalau misalnya boleh juga nanti kita ngobrol-ngobrol di chat supaya kita bisa juga membangun ruang kolaborasi. Ya, Bu Nova ya. Ada lagi yang mau disampaikan, Iya, Bu Nova? ada. Menurut Mukri sendiri, apa yang dilakukan oleh Bu Nova adalah hal yang mulia karena berarti dengan adanya Bu Nova dari pendidikan informal, kehadiran Bu Nova bakalan menutupi gap yang nggak sempurna yang diterapkan oleh di sekolah misalnya yang belum sempurna. Jadi kita bisa wujudkan kayaknya anak-anak yang lebih berani bertanya, menyampaikan pendapat ketika adanya gandeng tangan antara pendidikan formal dan informal juga. Luar biasa sekali sih. Makasih banyak Mr. Uncok yang udah mewadahi kita sehingga kita bisa bertemu antara pendidik yang formal dan juga non formal. Luar biasa sekali. Ini kayaknya jamnya udah habis. Thank you Iya. so much. Aduh. Saya ada lihat Miss Nurma di sini yang bergabung. Ada Tegar juga. Halo Tegar, Miss Nurma. Thank you so much for coming. Oke, Udah Bapak boleh Ibu. kita tutup mungkin Mr. Iya, Uncok? betul. Bapak Ibu, terima kasih sudah hadir di bincang-bincang asik bersama dengan Semagic. Senang banget bisa melihat Bapak Ibu guru bersemangat untuk mendengarkan sharing dari rekan kita, Miss Mukni. Dan terima kasih juga untuk yang sudah berpartisipasi untuk bertanya, memberikan pendapat, curhat, dan juga sebagainya. Dan ini yang kita harapkan di bincang-bincang asik bersama dengan Semagic Bapak Ibu. Karena harapan kami adalah
ruang ini menjadi ruang bagi kita untuk saling berbagi supaya kita juga bisa terkoneksi satu sama lain dan bisa saling belajar dari kita dari pengalaman yang sudah kita alami gitu. Jadi dengan itu juga bisa membuat pendidikan Indonesia jauh lebih baik lagi sampai dari Sabang sampai Merauke. Nah, Bapak Ibu, sekali lagi saya menyampaikan kepada Bapak Ibu, si Magic juga tertarik untuk melakukan riset dan saya sudah kirimkan untuk Google Form-nya di chat box, minta tolong untuk Bapak Ibu mengisinya supaya kami juga bisa mendapatkan data-data yang akurat yang akan kami olah dan kami kembangkan untuk menjadi program Magic. Dan ini ada hubungannya dengan pembuatan modul Bapak Ibu. Jadi nanti kita akan memberikan pelatihan pembuatan modul supaya kita bisa saling terbantu dalam melaksanakan atau mengimplementasikan pembelajaran di dalam kelas. Oke, sekali lagi terima kasih Bapak Ibu sudah bergabung bersama dengan kami. Terima kasih Miss Mukni sudah berbagi di Magic. Semoga nanti juga tidak jerah dan tidak jenuh untuk bergabung dengan Magic untuk sharing pengalaman mengajarnya. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai Oke, ketemu sama-sama, minggu Mr. depan. Richard. Bye-bye. Selamat beristirahat, ibu-ibu semua, bapak ibu guru. Assalamualaikum. Izin live ya, Pak. Ya, siap. Saya N ya Bapak Ibu. Terima kasih.